one dance, baby. That one dance. Halo good people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Degrees of comparison. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang degrees of comparison, yaitu sebuah grammar dalam bahasa Inggris yang menunjukkan perbandingan keunggulan atau kualitas dari sebuah sifat adjektif dan situasi adverb. Nah, degrees of comparison itu terbagi 3 ya, jadi ada positive degree, comparative degree, and superlative degree. Pertama, untuk positive degree sendiri, itu fungsinya untuk menunjukkan perbandingan yang sama derajatnya antara adjektif atau adverb. Nah, positive degree sendiri itu harus diapit ya oleh 2S karena sifatnya membandingkan kesamaan dari suatu benda, bisa orang, sifat, sikap, dan lain-lain. Contoh as big as sama besarnya, as slow as sama lambatnya, as smart as sama pintarnya. Contoh dari kalimatnya itu Wulan is as smart as Betran. Apa artinya? Wulan sama pintarnya dengan Betran. Like that ya. Comparative degree. Jadi comparative degree berfungsi untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya, di mana salah satunya lebih daripada yang lain. Contohnya, the elephant is bigger than the monkey. Gajah lebih besar daripada monyet. Namun yang perlu kalian tahu, tidak semua comparative degree berakhiran er di belakang adjektif. Ada juga yang menggunakan more than jika mempunyai 2 silabel atau 2 suku kata dalam satu kata adjektif atau adverb. Nah, cara membuat kalimat comparative degree itu tergantung dari adjektifnya ya. Apakah terdiri dari 1 syllable atau 1 suku kata atau 2 syllable, 2 suku kata. Rumusnya di situ ada adjektif ditambah er ditambah than. Nah, adjektif yang terdiri dari 1 syllable atau hanya terdiri dari 1 kata. Nah, maksud dari 1 suku kata itu seperti apa? Tadi ada contoh sudah saya kasih, big. Tinggal ditambah er kan di belakangnya jadi bigger. Big itu hanya 1 pengucapan atau hanya 1 kata, makanya ditambahkan er. Nah, contoh lain dari bentuk yang 1 atau 2 suku kata yang kalian tambah er atau tambah rir, ini akan saya jelaskan sedikit. Yang ditambah dengan er itu ada contohnya small ya. Jadi smaller. Nah, untuk yang ditambah ir itu biasanya yang belakangnya y, kayak easy. Jadi easier komparatifnya. Terus ditambah dengan r jika akhirannya itu e. Ingat huruf akhirnya. Seperti contoh itu saya ambil close. Jadi closer. Nah, yang ditambah dengan er itu jika huruf konsonan vowel atau konsonan maka huruf akhirnya double. Kayak itu set. Set itu kan huruf konsonan belakangnya ya pakai D. Nah, makanya jadi sadder. Fat itu lihat huruf T-nya, T itu huruf konsonan makanya dia jadi fatter. Ingat T-nya jadi 2. Ini harus dipahami benar-benar biar enggak salah-salah untuk membuat kalimat. Nah, ini kalian boleh screenshot atau kalian catat supaya kalian enggak lupa ya, karena banyak sekali bentuk-bentuknya yang harus difahami. Nah, untuk yang kedua atau yang lebih dari 2 suku kata di sini saya akan bacakan ada beautiful. Coba kalian hitung ada berapa suku kata? 3 kan? Beautiful. Nah, makanya di situ harus pakai more. Nah, ada juga comfortable. Ada berapa? Ada 3 suku kata, makanya dia menggunakan more, comfortable. Nah, ada juga handsome. 2 kan? Handsome, makanya dia jadi more handsome. Jangan lupa ini harus kalian benar-benar pahami ya. Nah, kalau yang pertama tadi regular form atau yang bentuk beraturan, ini sekarang yang irregular form yang artinya ini tidak beraturan dan wajib sekali untuk kalian hafal karena bentuknya kalian bisa lihat good jadi better jadi best. Jadi bukan good gooder, bukan ya. Well jadi better jadi best juga. Jadi bukan weller. Bad jadi worse atau words ya. Jadi harus benar-benar dihafal untuk membuat sebuah perbandingannya. Jadi kalian enak juga bikin kalimatnya nanti. Superlative degree.
Superlative degree itu apa sih? Nah, dia itu memiliki tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Tingkatan paling atau ter. Contoh, di dalam satu kelas itu pasti ada yang paling pintar. Nah, itu menggunakan superlative degree. Ciri-cirinya seperti apa? Untuk imbuhan EST atau ST itu khusus untuk yang satu syllable saja. Nah, contohnya cold jadi coldest. Yang kedua, the most itu untuk two syllable atau lebih, bisa dua suku kata atau lebih. Contohnya di situ handsome jadi the most handsome. Oke, jadi yang perlu kalian ingat di sini untuk membuat superlative degree, rumus mengganti kata akhirnya itu sama seperti yang di comparative ya. Perhatikan huruf akhirannya aja. Bedanya hanya jika di comparative degree itu kan pakai r. Nah, kalau di superlative itu pakai st atau est. Contohnya di situ small, smaller. Jadi superlatifnya jadi smallest. Easy, easier. Superlatifnya jadi easiest. Kayak gitu ya. Okay, now we move to chapter 9. Bigger is not always better. Bab 9 yang artinya lebih besar tidak selalu lebih baik. Open your book page 120 until 136, halaman 120 sampai 136. So we will learn to compare people. Kita akan mempelajari tentang membandingkan orang, animals, hewan-hewan, and things, sesuatu atau benda. To show their differences, untuk menunjukkan perbedaan mereka. To be proud of them, untuk bangga pada mereka. To praise them, untuk memuji mereka. And to criticize them, untuk mengkritik mereka. Speak up please. Ayo kita belajar untuk berbicara ya. Repeat after me. Ulangi setelah saya. I think Bono will win the race. Saya pikir Bono akan memenangkan perlombaan. I think so too. Bono is thinner but stronger than Gani. Gani is bigger but weaker than Bono. Saya rasa begitu juga. Bono lebih kurus tapi lebih kuat dari Gani. Gani lebih besar tetapi lebih lemah dari Bono. Are Dini and Dani really twins? They don't look like twins. Apakah Dini dan Dani benar-benar kembar? Mereka tidak terlihat seperti kembar. Yes, they are twins, but you are right. They don't look like twins. Dini is taller and plumper, and Dani is shorter and thinner. Ya, mereka kembar, tapi kamu benar, mereka tidak terlihat kembar. Dini lebih tinggi dan lebih gemuk, dan Dani lebih pendek dan lebih kurus. So, yang Miss garis bawahi ini adalah comparative degree, membandingkan di antara dua. Oke, buka bukumu halaman 127, listen and repeat, dengarkan dan ulangi ya. I got 90 in English and 65 in history. For me, English is easier than history. History is more difficult than English. Saya mendapatkan nilai 90 di bahasa Inggris dan 65 di sejarah. Untuk saya, bahasa Inggris lebih mudah daripada sejarah. Sejarah lebih sulit daripada bahasa Inggris. I bought this beautiful pencil case for just 15,000 rupiahs and this very simple plastic purse for 20,000 rupiahs. Funny, isn't it? The pencil case is more beautiful, but it is cheaper. The purse is simple, but it is more expensive. Saya membeli kotak pensil yang cantik ini hanya dengan 15.000 rupiah. Dan dompet plastik sederhana untuk 20.000 rupiah. Lucu kan? Kotak pensilnya lebih cantik tetapi lebih murah. Dompetnya lebih sederhana tetapi lebih mahal. Nah, kata-kata yang Miss garis bawahi ini adalah more than 2 syllables atau lebih dari 2 suku kata. Makanya dia menggunakan more. Dan ini masih masuk di comparative degree yang membandingkan antara dua ya. Oke, we move to superlative degree. Buka bukumu halaman 136. Nah, superlative degree itu ciri-cirinya ada kata the dan ada kata the most. Jika lebih dari 2 suku kata atau lebih. Kalau hanya 1 suku kata, itu hanya ditambah kata the dan est.
atau us ya. Nah, kalian bisa lihat di situ yang sudah saya bulatin. Nah, itu termasuk superlative degree. Nah, sekian itu aja. Jika kalian masih bingung, kalian bisa ulangi video Miss ini sampai kalian benar-benar bisa ya, sambil terus berlatih. Nah, jadi tugas untuk kalian hanya buat 3 kalimat saja di kolom komentar. Yang pertama untuk positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang terakhir superlative degree. Buat masing-masing 1 kalimat ya, sesuai dengan rumus yang sudah Miss berikan. Sekian itu aja. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.